atas kasih-Nya, kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Pujilah Allah Maha Agung, muliakanlah namanya. Pujilah wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak laut samudra, nyanyikan namanya. Langitnya luas terbentang, bintang nan bersinar terang, embun yang naik dan terbang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku bernyanyi terus, memuliakan nama-Mu, dengan segenap hatiku memuji nama-Mu, hingga Tuhan memanggilku, ku puji nama-Mu. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku karena Yesus Tuhanku memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus.
Ya Tuhan, uji diriku, sinari juga hatiku, tiada kekuatanku, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Sujud datang padamu di saat tiba ajalku. Berilah aku rahmat-Mu, lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1, 2, dan 3. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama-Nya. Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan
diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Dan ingatlah selamanya, masyurkan namanya, beritakan juga kasihnya dengan perangai yang benar di depan orang semua di seluruh dunia, di seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujilah Allah Maha Agung, muliakanlah namanya. Pujilah wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak laut samudra, nyanyikan namanya. Langitnya luas terbentang, bintang nan bersinar terang, embunnya naik dan terbang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku bernyanyi terus, memuliakan nama-Mu dengan segenap hatiku, memuji nama-Mu hingga Tuhan memanggilku. Ku puji nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yaitu yang diambil dari Yosua 24 ayat 23. Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
di hadapan-Mu Yesus, betapa dan berteduh, ku mohon pengampunan-Mu di hadapan-Mu Yesus. Di hadapan-Mu Yesus, ku menyesali dosaku, bertobat kini hatiku di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai dengan 13. Kita membaca secara responsoria. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji.
Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita mendengarkan kor pujian dari Kor Eksaudi.
sujud datang padamu di saat tiba ajalku. Berilah aku rahmat-Mu, lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 30 Juli 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Allah yang menyertai dan melindungi. Yang kedua, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 13 Agustus 2023, di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan khusus pada hari Rabu 9 Agustus 2023 pukul 16 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Selasa 18 Juli 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bapak Wilson Irfan Manurung, Ibu Melly Damayanti Borusi Hotang, alamat sektor Galilea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang keempat, warta hendak menikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Oloan Harianja, putra dari Bapak Bosar Harianja almarhum, Ibu Sorta Borumatondang almarhum, alamat The Green Sentul Cluster Primes Blok B3 2 nomor 3 Sentul Sektor Karmel, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Sujana Boru Sinaga, putri dari Bapak Padapotan Sinaga almarhum, Ibu Purnama Boru Tambunan almarhum,
alamat Jalan 25 nomor 35A RT 7 RW 5 Kelurahan Duren Sawit, anggota Jemaat HKBP Duren Sawit. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 mulai pukul 9 WIB di HKBP Duren Sawit. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Apendre Sutrisno Simatupang, putra dari Bapak Agus Hendra Simatupang, Ibu Nitawati Boru Tambunan, alamat Jalan Beratasena 1 nomor 4 Sektor Betana, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Nataliska Karlina Ulina Boru Simbolon, putri dari Bapak John Edison Simbolon, Ibu Rohani Boslalahi, alamat Jalan Gang Sampurna nomor 89A Keramat Jati, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Samuel Silaban, putra dari Bapak Pendeta Bonar S. Silaban almarhum, Ibu Rama Regina Bur Simatupang, alamat Jalan Tampomas nomor 21 Sektor Jaitun, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Lauretta Felicia Guni Nebaho, putri dari Bapak Teddy Guni, Ibu Oline Pat, alamat Jalan Salemba Tengah nomor 33 Jakarta Pusat, anggota Jemaat GPIB Gideon Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 8.45 WIB di HKBP Sudirman. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 30 Juli 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Eriko Nababan Ningsih Boru Siregar, pindah dari HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, alamat Sektor Sion. Mereka beribadah pukul 7 WIB. Diminta kepada saudara untuk berdiri. Terima kasih. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikutnya, jemaat pindah. Pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Ranto Antoni Sinaga, Agustina Merlina Bursagala dengan 3 orang anak mereka, alamat Sektor Karmel, pindah ke Gereja Kristen Jawa Mino Martani Yogyakarta. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang berikutnya, tamu gereja. Pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023, di kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita menerima kunjungan dari Paduan Suara Kasih Anugerah PSKA HKBP Menteng Jalan Jambu, sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah pukul 10 WIB. Tuhan memberkati persekutuan kita dan terima kasih atas kunjungan gerejanya ke HKBP Bogor. Pengumuman seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar, sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah pukul 10 WIB. Setelah selesai ibadah, akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang dijamu oleh Paduan Suara Narwastu bertempat di lantai dasar gereja. Tuhan memberkati persekutuan kita dan terima kasih atas kunjungan gerejanya ke HKBP Bogor. Yang berikutnya, wisata rohani pengumuman Kur Gemende.
mulai hari Jumat sampai hari Minggu 28 sampai 30 Juli 2023, Pengumuman KUR Gemende mengadakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Robinson S. Batubara MTH, dan pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, Pengumuman KUR Gemende beribadah di HKBP Kedaton, Bandar Lampung, sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, calon sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita mulai Minggu 30 Juli 2023 telah menerima menjadi calon sintua, yaitu Bapak Gunawan Trisandi Pasaribu, Panen Manassar Sitorus dari sektor Klipi, dan Bapak Lamsel Situmorang dari sektor Kapernaum. Setelah memperkenalkan diri di sermon Perhalado pada hari Selasa 25 Juli 2023, gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Mari kita doakan supaya Tuhan menguatkan dan memampukannya untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Yang berikutnya, seksi perempuan. Seksi perempuan dan Inahana akan mengadakan ibadah gabungan pada hari Kamis 3 Agustus pukul 9 sampai 14 WIB bertempat di lantai dasar acara SKJ, ibadah latihan KUR, makan siang, ramah tamah, penutup. Diharapkan semua seksi perempuan dan Inahana. Yang berikutnya, Dewan Diakonia, seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, mulai pukul 8 sampai 11 WIB, seksi kesehatan bekerjasama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Yang berikutnya, rapat pendeta distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin sampai Selasa 7 sampai 8 Agustus 2023, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan rapat pendeta HKBP C Distrik 28 Deboskap bertempat di Kinasi Resort Conference Sukabumi. Dari gereja kita akan berangkat mengikuti rapat pendeta tersebut, yaitu Pendeta Anwar P. Nababan MTH, Pendeta Samuel Simajuntak STH, Pendeta Rebecca S. Burutasuit MTH, dan Pendeta Robinson S. Batubara MTH. Mari kita doakan supaya rapat pendeta tersebut berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, Sinode Distrik 28 Deboskap. Pada hari Rabu sampai hari Kamis 9 sampai 10 Agustus 2023, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan Sinode Distrik untuk menetapkan program dan anggaran Distrik 2024 bertempat di Kinasi Resort Conference Sukabumi. Utusan dari HKBP Resort Bogor 3 orang, yaitu Pendeta Resort Pendeta Anwar P. Nababan MTH, Utusan Sintua Situa MT Silayan, Utusan Ruas P. Siahan. Mari kita doakan supaya sinode tersebut berjalan dengan lancar. Berikutnya, keuangan. Saldo 27 Juli 2023 36
Demikianlah watak yang bisa kami bacakan. Selanjutnya mari kita baca di watak yang ada sama kita masing-masing. Melihat tema kita. Bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, datanglah padaku, tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku, aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat nyaman bahagia, agar damai sentosa yang datang padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang hidupku hingga ke ajalku. Tiada lagi ku takut menghadapi satu Yesus yang menjagaku, Yesus naunganku. Ku mengasihi Yesus, Dia perlindunganku di sepanjang hidupku hingga ke ajalku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, datanglah padaku, tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku, aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya.
bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat nyaman bahagia, agar damai sentosa yang datang padanya, aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22. Saya membacakan demikian untuk kita. Mimpi Yakub di Betel. Malam di situ, karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernahkah kita bermimpi? Pasti ya. Katanya mimpi itu bunga-bunga tidur, karena sesuatu sering kita pikirkan atau yang pernah kita alami sebelumnya dan muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi. Sehingga kita penasaran dengan mimpi itu, penuh dengan pertanyaan, apa arti
arti mimpi itu, dan banyak orang berusaha untuk menafsirkan apakah maksud mimpi itu. Apakah mimpi itu mimpi indah, apalagi itu mimpi buruk. Ada yang bermimpi kalau giginya copot, atau ada bermimpi memiliki rumah baru. Ada yang bermimpi orang tua atau opungnya yang sudah meninggal datang ke mimpinya. Ada juga yang bermimpi digigit ular atau si dogi. Atau dinding rumahnya diendus-endus oleh kerbau. Ada orang yang bermimpi kehilangan sepatu atau sandalnya hanya sebelah. Ada orang bermimpi memberikan uang kepada saudaranya dan lain sebagainya. Apa arti semuanya itu? Saking penasarannya, bisa saja orang pergi mengungkapkan, menceritakan apa maksud mimpi itu kepada orang-orang tua atau bahkan kepada dukun. Saya ingatkan, seharusnya ya ketika kita bermimpi apapun yang membuat hati kita gelisah, langsunglah berdoa agar Tuhan memimpin kita kepada yang benar, karena hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Amin. Jadi kita semua pernah bermimpi ya. Mimpi adalah pencitraan indriawi yang ditimbulkan oleh suatu kenangan saat sadar oleh otak kita saat kita tidur terlelap. Satu ketika ada jemaat bertanya, apakah orang buta dapat bermimpi? Jawabnya pasti dapat. Tapi mereka tidak mengalami pencitraan visualisasi karena mereka tidak pernah melihat apapun. Apakah itu warna, apakah itu bentuk bangunan, dan bahkan wajah ataupun hewan dan manusia yang lain. Dunia yang mereka kenal hanyalah kegelapan dengan ingar-bingar suara ataupun benda yang ada di sekeliling seperti pendengaran, penciuman, sentuhan ataupun secara emosional. Benar. Dan itu juga berbeda dengan orang yang buta setelah lahir. Masih sempat melihat dunia beserta isinya. Maka mereka dapat bermimpi dengan tampilan visual seperti mereka berada di tengah dunia yang nyata. Karena mereka pernah melihat dunia ini. Karena itu kita seharusnya mensyukuri mimpi yang dapat kita alami. Karena itu pun adalah pemberian Tuhan. Meskipun itu mimpi buruk yang membuat kita takut. Atau mimpi yang membawa dampak bahagia bagi kita. Namun satu hal yang perlu kita tahu adalah percayalah bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bermimpi itu sebagai salah satu bentuk anugerah yang indah yang dapat dialami oleh manusia. Maka ada orang-orang yang punya intuisi atau dapat menafsirkan mimpi. Dan mimpi-mimpi banyak orang sering berulang dan hampir sama. Maka itu yang juga disebut dalam orang Batak parnipitorus doho katanya ya. Pagi ini dia mimpikan jam 4 pagi, langsung kejadiannya beberapa jam kemudian. Mimpi bisa dipakai Tuhan untuk memberitahukan suatu peringatan kepada seseorang. Namun mimpi juga bisa sebagai permainan iblis atau dapat diperalat oleh iblis untuk memasukkan ajarannya yang sesat. Maka ketika
di pertanyaan oleh seorang ibu menanyakan, apakah orang yang sudah meninggal datang ke mimpi orang tua atau opung? Bagaimana sebenarnya? Apakah begunya mereka itu datang ke mimpi kita? Lalu saya katakan, dalam kekristenan tidak ada begu, tetapi adalah iblis yang menyerupai orang yang sudah mati itu. Dan disitulah mimpi dapat diperalat oleh iblis untuk membuat kita tersesat dan percaya apa yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masih banyak lagi mimpi-mimpi yang lain membuat kita semakin penasaran. Dan secara umum mimpi pasti dialami banyak orang, termasuk saya. Namun sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Yakub, anaknya Ishak, cucunya Abraham. Yakub dalam pelariannya terhadap Esau pergi ke Haran. Setelah apa yang dilakukannya terhadap kakak sulungnya? Pengambil alihan berkat dalam agama Yahudi atau orang Israel, bahwa anak sulung itu adalah penyampaian berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sulung itu diharapkan dia bisa menjadi imam bagi keluarganya, memelihara iman keluarga supaya tidak ada yang murtad. Yang ketiga, anak sulung itu diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola harta warisan. Ini sangat berkenaan dengan kultur Batak. Israel dengan Batak hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Maka itulah yang diambil alih oleh Yakub. Kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa. Tapi kita tidak sedang membahas itu di sini. Dalam pelarian Yakub itu, di ketakutannya yang sangat luar biasa dan keletihannya berjalan dari Berseba ke Haran, itu menempuh jalan puluhan kilometer. Maka dia beristirahat. Ternyata tempat istirahatnya itu adalah tempat yang kudus. Dia mengambil batu dan membuat itu menjadi alas di kepalanya sebagai bantalnya. Disitulah ia mengalami mimpi yang sangat menakjubkan hatinya. Perjumpaan dengan Allah. Dan Tuhan pun berpesan yang sangat begitu indah. Mimpi itu memiliki makna simbolis dan penting dalam perjalanan hidup Yakub serta perjanjian Allah dengan nenek moyangnya, dengan Abraham yang harus dipenuhi oleh janji Allah kepadanya, kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang penting kita perhatikan dalam perikop ini dan topik kita, Allah menyertai dan melindungi. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan bahwa malaikat-malaikat Tuhan turun naik melalui sebuah tangga yang mencapai langit tingginya. Apa artinya itu? Artinya adalah tangga menghubungkan bumi dengan langit. Tangga yang dilihat oleh Yakub melambangkan hubungan antara bumi, dunia fisik ini, dan langit, yaitu hal sorgawi, hal rohani. Maka tangga itu menjadi simbol perantaraan atau jembatan antara
manusia dengan Allah. Nanti kita akan lihat dalam perjanjian baru bahwa itu adalah salib tentang Kristus. Yang kedua, melalui mimpi itu, tangga itu menggambarkan bahwa Allah dan malaikatnya mengawasi dan terlibat dalam urusan dunia manusia. Karena ada banyak pemahaman agamawi, agama-agama kafir, bahwa dewa-dewi tidak terlalu berurusan dengan pribadi-pribadi manusia. Allah tetap masih punya intervensi dengan hidup manusia. Karena apa? Karena manusia memerlukan penyertaan dan perlindungan Allah. Manusia tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan atau masalah. Maka dalam hidup kita ini harus bergantung kepada kasih Allah, bergantung kepada penyertaan Allah. Itu sebabnya disebut Allah itu maha hadir, omnipresent. Dalam epistel kata Paulus kepada jemaat di Korintus, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam dirimu? Itu artinya kita diyakinkan bahwa Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Immanuel, amin. Dan kita harus bisa mengakui itu, bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui perikop ini kita diyakinkan dan disadarkan bahwa kita tidaklah sendiri di dunia ini. Dan kuasa Allah, kekuatan Allah senantiasa beserta dengan kita. Dengan itu janji Tuhan pada kita menyertai sampai akhir zaman. Itu amanat agung yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 28 ketika dia hendak naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, luar biasa mimpi Yakub ini. Ada dua lagu yang sangat terfavorit, yakni himne negro spiritual. Yang pertama berjudul We Are Climbing Ladder dan Nearer My God to Thee, seperti yang kita nyanyikan dalam buku ND nomor 214 tadi. Aman bersama Yesus. Jutaan orang menyanyikan ini setiap saat, bahkan kita hari ini. Itu luar biasa ya, bahwa mimpi Yakub itu menjadi suatu kenyataan. Yang ketiga, dalam perikop kita ini, Tuhan sendiri muncul menegaskan janjinya kepada Yakub. Allah berjanji akan memberikan tanah yang diinjaknya kepada keturunannya. Menjadi seperti debu tanah banyaknya, tersebar ke timur, ke barat, dan ke semua seluruh bumi ini, semua bangsa di bumi ini. Kita tahu ya bahwa umat Israel itu adalah biji mata Allah. Mazmur Daud katakan bahwa mereka itu biji mata Allah. Jika kita renungkan, nyata sekali Allah memberkati mereka hingga saat ini. Dari keturunan Yahudi banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi bagi dunia ini. Apakah itu dunia medis, kedokteran? Apakah itu dunia teknologi seperti Facebook, WhatsApp, Microsoft, komputer, dan lain sebagainya? Dalam dunia persenjataan, dalam bidang biologis, kimia, fisika, dan banyak hal. Beberapa hari yang lalu ada penemuan terakhir bahwa ternyata dunia ini sebenarnya
tidaklah kekurangan air. Sementara ada banyak daerah-daerah kekurangan air, tanah-tanah tandus. Apa yang dilakukan? Mereka menciptakan mesin yang dapat menangkap molekul-molekul air di udara dan memprosesnya dalam sebuah mesin, sehingga seseorang dapat mengambil segelas air dan seterusnya seperti dispenser. Dan masih banyak lagi hikmat, pengetahuan yang diberikan Allah kepada mereka hingga pada saat ini. Maka Albert Einstein, ahli fisika yang terkenal, kelahiran Jerman, keturunan Yahudi, yang menjadi warga negara Amerika Serikat, mengatakan hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya bagi orang lain. Itulah berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada umat itu melalui keturunannya. Luar biasa ya. Dan janji Tuhan itu adalah sampai hari ini juga menjadi kekuatan kita. Apa janji Tuhan? Berkatnya adalah mewarisi kerajaan sorga. Amin. Menjadi anak-anak Allah, menerima mahkota kehidupan. Itulah arti baptisan kita, di mana Yesus telah datang untuk memulihkan, sama seperti Yakub yang dipulihkan, ditransformasi. Seorang penipu menjadi berkat. Namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel. Dalam pasal-pasal berikut, Israel adalah pejuang Allah. Ya, itu artinya. Maka itu juga janji Tuhan bagi kita. Kita sudah dan melewati beberapa bulan pada tahun 2023 ini. Dan kita di penghujung bulan Juli pada saat ini. Maka Tuhan mau katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan ragu dalam melangkah menurut jalannya. Amin. Janganlah takut. Ya. Aku menyertai dan melindungimu, kata Allah dalam ayat 15 itu. Di situ memberikan keyakinan, kekuatan bagi Yakub dan bagi kita pada saat ini. Kalau kita bahas, aku memeliharamu dan menjagamu, tak lain itu adalah jangan takut. Alkitab kita, PL dan PB mencatat lebih kurang mengungkapkan ada 365 kali kata takut atau kata khawatir atau jangan cemas. Itu artinya adalah setiap hari sepanjang tahun 365 hari Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, lakukan sesuatu yang berguna bagi hidup kita dan mulailah agar hidup kita diberkati. Penyair Khalil Gibran bisa mengambil selembar kertas, menuliskan puisi dan membuatnya berharga jutaan. Itulah bakat. Rockefeller bisa menandatangani selembar akta dan membuatnya berharga puluhan miliar. Itu bisa jadi modal. Presiden bisa mengambil selembar surat dan memberikan cap kenegaraan dan semua orang tunduk pada isinya. Itulah kuasa. Seorang tukang bisa mengambil barang seharga 5.000 rupiah dan membuatnya menjadi sesuatu berharga 50.000. Itu
adalah keterampilan. Ya. Seorang pedagang bisa membeli satu barang seharga 100.000, meletakkannya di toko dan menjualnya seharga 200.000. Itulah bisnis ya. Tapi Tuhan bisa mengambil suatu kehidupan yang tak berharga, yang penuh dosa, seperti Yakub, memulihkannya, membersihkannya, dan menjadikannya apa? Berkat bagi banyak bangsa. Maunya kita juga begitu. Hidup saya yang penuh dengan dosa, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Tuhan sudah ambil itu sama seperti Yakub untuk kita. Amin. Maka kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang berarti. Agar apa? Agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan Tuhan juga menggenapi di dalam Kristus. Bahwa kasih karunia, sola gratia, telah menebus kita dari dosa. Kita tidak lagi menjadi manusia-manusia penipu, manusia-manusia berdosa. Tetapi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita kembali kepada perikop ini. Setelah sadar dari mimpinya, Yakub mendirikan sebuah tugu. Dan dia meminyakinya. Lalu dia menamakan tempat itu Betel, Beth, rumah Allah, rumah Allah. Dia takjub dengan keberadaan itu. Dalam pengakuan imannya, ternyata Tuhan ada di sini. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah rumah kita menjadi rumah tempat Allah hadir? Sudahkah rumah kita menjadi rumah doa? Sudahkah rumah kita menjadi tempat pemberian berkat bagi orang lain? Saya pikir kita sudah mengalaminya. Maka mari kita mulai dari rumah kita. Ciptakan perdamaian seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Ciptakan perdamaian, kasih yang daripada Allah. Maka kita mulai dari rumah. Berkomitmenlah bagi keluarga-keluarga muda. Jangan pernah katakan bercerai kepada pasanganmu. Tetaplah setia. Tetaplah pelihara janjimu kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Ketika mengungkapkan janji perkawinan di depan altar, mari kita sebagai orang tua sampaikan, ulurkan tanganmu memberkati anak-anak kita. Jangan hanya pada waktu dia kecil kita cium, kita peluk. Tapi ketika dia dewasa pun kita harus merangkul mereka. Ucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang mendidik. Bukan kata-kata mutiara yang negatif, kata-kata kebun binatang. Jangan kita menciptakan sesuatu yang negatif dalam keluarga kita. Tunjukkan hikmat kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka menghadapi tantangan teknologi canggih sekarang ini. Bagaimana mereka tidak dapat kita pantau. Karena mereka ada di luar kota, mereka ada di luar negeri. Dapatkah kita memonitoring anak kita, Bapak Ibu? Gak bisa. Tapi dunia canggih ini kita bisa video call, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ingatkan anak kita, sudahkah dia berdoa? Ingatkan anak kita akan Tuhan. Ingatkan anak kita akan sesuatu yang baik. Kebahagiaan kita orang tua
untuk anak-anak kita sekarang ini. Takuboto hita sude Holan dang marisap anak kota, bah mulia tema Tuhan. Dang jahat anak kota, taringok tu parhepengon, mulia tema Tuhan. Anak kita nggak jatuh ke narkoba, terima kasih Tuhan. Itulah berkat yang besar yang kita terima dari Tuhan, amin. Di situ kita sudah menjadi orang tua yang berhasil. Semoga kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, karena kita menjadi model bagi mereka, dan anak-anak kita itu meniru apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi berkat bagi orang lain itu sama seperti lilin ya. Ada 6 pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari sebatang lilin. Yang pertama, lilin itu harus terbakar dan meleleh untuk menghasilkan kemilau cahaya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita ingin sukses, apa mimpi anak-anak kita? Apa impian kita? Jadi pembesar, jadi pengusaha sukses, jadi orang kaya, mau jadi presiden, dan banyak impian kita. Tapi pernahkah kita bermimpi supaya saya jadi berkat? Harusnya seperti itu. Maka ada harga, ada perjuangan yang harus dibayar. Bagaimana kita mencapai semua itu? Yang kedua, tiap lilin punya waktu bakar yang terbatas. Kita juga mempunyai waktu yang terbatas. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sudah sampai tua gak pernah jadi berkat, apalagi sudah tak berdaya, kan begitu ya. Harusnya tak berdaya pun kita menjadi berkat, menyampaikan pesan, menyampaikan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Yang ketiga, lilin yang tidak menyala maka tidak ada gunanya dan tidak berharga. Dia akan menjadi seperti lilin saja yang tak dapat dipakai. Yang keempat, cahaya lilin tidak berkurang dengan menyalakan lilin yang lain. Apakah sebatang lilin khawatir bahwa nyalanya akan menjadi semakin berkurang tatkala ia menyalakan lilin yang lain? Tidak. Punya prinsip hidup sendiri. Maka apa yang ada pada kita, mari kita bagi. Pengetahuan kita, hikmat kita, kekayaan kita, talenta kita, anugerah yang Tuhan sudah berikan begitu banyak bagi kita hingga hari ini, kita bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima, memadamkan lilin lain pun tidak akan membuat nyala lilin yang satu ini menjadi lebih terang. Dia akan tetap menyinarkan terangnya. Demikianlah kita dalam hidup ini. Tak perlu hidup bersaing, apalagi menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan semua impian kita. Maka kita harus tetap berharap, hope di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang keenam, ketika orang menyimpan api lilin sendiri, karena waktu nyalanya terbatas sampai lilin itu habis sendiri dan mati. Tapi ketika apinya dibagikan ke lilin yang lainnya, menyalakan lilin yang lain yang mati, dan lilin itu berkelanjutan, akan menyinarkan sinarnya kepada yang lain. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jika lilin berakhir dengan keikhlasan, dia akan lahir menjadi cahaya. Dan itulah adanya hadiah cahaya kehidupan yang terindah bagi orang lain. Maka kita dianjurkan oleh firman Tuhan melalui kisah hidup Yakub ini
untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini karena firman Tuhan memberikan kekuatan, peneguhan bagi kami. Janji Tuhan telah Engkau sempurnakan bagi umat-Mu Israel, dan kami bukanlah keturunan Israel secara biologis, tetapi kami keturunan Israel secara rohani. Dan Tuhan inginkan agar kami juga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena kami telah menerima berkat anugerah daripada Kristus yang telah mewujudkan keselamatan, penebusan, anugerah yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Pakailah kami Tuhan, siapapun kami, menjadi alat Tuhan. Sama seperti lilin yang akan menyala, menyebarkan cahaya, kemuliaan yang daripada Tuhan. Di sini kami bersama-sama berdoa. Seluruh jemaat yang telah dibacakan oleh Amang Sintua dalam warta jemaat. Berkatilah pasangan-pasangan yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Oluan Haryanja dengan Susana Borusinaga, Effendri Sutrisno Simatupang dengan Nataliska Karlina Ulina Borusimbolon, Samuel Silaban dan Loreta Vanisia Goni Borunepaho. Begitu juga secara khusus jemaat yang tambah, keluarga Eriko Nababan dengan Ibu Ningsi Borusiregar. Berkati mereka semua Tuhan menjadi keluarga yang bahagia. Tambahkan panjang umur, kesehatan, bahkan yang mereka impikan, anak di tengah-tengah keluarga. Dan seluruh jemaat yang belum memiliki anak, biarlah Tuhan Kau berkati mereka, pasangan-pasangan itu, agar mereka dapat bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga mendoakan calon Sintua, Amang Gunawan Trisandi Pasaribu, Panen Manarsar Sitorus dari sektor Filipi, dan juga Amang Lamser Situmorang dari sektor Kapernaum. Tuhan berkati mereka supaya mereka komit dalam janji mereka untuk dapat bersama-sama dengan semua parhaladu melayani Tuhan dan jemaat. Kami juga mendoakan secara khusus mereka yang sakit, baik di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah atau yang berobat jalan. Inang Nyonya Saragi Boru Purba, Nyonya Sintua Huta Barat, Sintua Boru Tampu Bolon, Bapak S Huta Barat Boru Sialagan, Nyonya Siahaan Boru Simanjuntak, Diva Sinaga, Mungki Halomuan GP Limbong, Peter Simanjuntak, Sintua VH Siagian Boru Pasaribu, dan Nyonya Sintua Siagian Boru Pasaribu, Nyonya Sintua Limbong Boru Sinaga, Nyonya Pasaribu Boru Simangunsong, Inang Boru Manurung, Opung Beatrice Boru, Putri Sinaga, dan mereka yang tidak kami sebutkan nama-namanya. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengasihani mereka, memberikan kesempatan untuk menerima kesembuhan yang daripada-Mu melalui perawatan dokter ataupun perawat, melalui obat-obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman. Kuduskanlah semuanya Tuhan. Berikanlah hati yang tenang, hati yang tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati berkat Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan anak-anak yang Tuhan berikan, yang lahir, yang sedang bertumbuh, yang studi,
yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kami. Biarlah kami sebagai orang tua berwibawa dari sorga untuk membimbing, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami pun orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Berkati seluruh jemaat juga yang berulang tahun kelahiran dan juga anniversary. Biarlah Tuhan memberkati mereka, tambahkan panjang umur, kesehatan, agar mereka senantiasa bersyukur bahwa hari-hari yang Tuhan berikan, agar mereka lebih bijaksana. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhanlah yang memberikan terbaik. Biarlah rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan hanya kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan memimpin langkahku, kalau hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang bakal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan yang dalam, ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Tuhan memimpin langkahku, kalau hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia
pemanduku, apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang bakal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan nyatalah. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmatnya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmatnya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Dia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya. Tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat yang berbahagia, agar damai sentosa yang datang padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya. Tempat yang paling indah ada di rumah